Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mahasiswa, kembali lagi bersama saya Nopal Habibi. Di video kali ini saya akan membuat tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yakni membuat video, dongeng, atau bercerita pendek dengan tema bebas. Saya mengambil tema Asal Mula Danau Toba yang dikarang oleh Arya Satya Ikranegara. Sobat mahasiswa, apa kabar semuanya? Pada sehat semua kan? Dan pastinya sobat mahasiswa mendapatkan tugas seperti ini, khususnya semester 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan dosen pengampu Ibu Siti Nihla dan Ibu Nur Latifah. Halo Ibu, apa kabar? Nah, ini hanya kata pembukaan ya dari saya. Selebihnya jangan lupa tonton hingga habis dan like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa sobat mahasiswa. Dah. Halo sobat mahasiswa, asal mula Danau Toba. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang petani yang bernama Toba. Ia hidup menyendiri di sebuah lembah yang landai dan subur. Petani itu mengerjakan sawah dan ladang untuk keperluan hidupnya. Selain mengolah tanah di ladang, kadang-kadang lelaki itu pergi memancing ikan ke sungai yang berada tak jauh dari rumahnya. Setiap kali dia memancing, itu sangatlah mudah saja ikan itu dia dapat, karena di sungai yang jernih itu memang banyak sekali ikan. Ikan hasil pancingannya dia langsung masak untuk dimakan. Pada suatu sore, setelah pulang dari ladang, lelaki itu langsung pergi ke sungai untuk memancing ikan. Tetapi sudah cukup lama dia memancing, tak seekor pun ikan yang dia dapat. Kejadian yang begitu belum pernah dia alami. Biasanya ikan-ikan di sungai itu mudah didapat karena sudah terlalu lama tak ada juga ikan yang memakan umpan pancingnya. Dia jadi kesal, memutuskan untuk berhenti saja memancing. Dia berkata, "Kemana saja ikan-ikan di sungai ini?" Gumam lelaki itu. "Sejak tadi aku belum mendapatkan satu ekor pun ikan nih." Ia mencoba bersabar dan menunggu beberapa saat, namun tetap saja nihil. "Ah, mending pulang saja." Lelaki itu sudah putus asa. "Tapi kalau pulang rugi juga. Sudah sekian lama aku tak dapat ikan. Biarlah kutunggu beberapa saat lagi." Gumamnya menghibur dirinya. Namun lama-lama karena umpannya sama sekali tidak disentuh oleh ikan, ia jadi putus asa. "Baiklah, aku pulang saja." Tekadnya sudah bulat, tetapi ketika dia hendak menarik pancingnya itu, tiba-tiba pancing itu disambar ikan yang langsung menarik pancingnya itu jauh ke tengah sungai. Nah, ini dia. Hatinya yang tadi sudah kesal berubah menjadi gembira karena dia tahu bahwa ikan yang menyambar pancing itu adalah ikan yang besar. "Baiklah, ikan, silakan kau bawa umpanku kemana kau bisa," gumam lelaki itu dengan wajah berseri. Setelah beberapa lama dia biarkan pancingnya ditarik ikan kesana kemari, berulah pancing itu ditariknya perlahan-lahan. Ketika pancing itu disentakkan, tampaklah seekor ikan besar begitu menggelepar-gelepar di ujung tali pancingnya. "Wah, benarkah penglihatanku ini?" serunya hampir tak percaya. Dengan cepat ikan itu ditarik ke darat supaya tidak lepas. Sambil tersenyum gembira, mata pancing dia lepas dari mulut ikan itu. Pada saat dia sedang melepaskan mata pancing itu, ikan tersebut memandangnya dengan penuh arti. Kemudian setelah ikan itu diletakkan ke suatu tempat yang aman, dia pun masuk ke dalam sungai untuk mandi.
rezeki besar. Baru kali ini seumur hidupku dapat ikan sebesar ini, gumamnya dengan wajah berseri-seri. Perasaannya gembira sekali karena belum pernah dia mendapatkan ikan sebesar itu. Dia tersenyum sambil membayangkan betapa enaknya nanti daging ikan itu kalau sudah dipanggang. Oh, tidak akan kupanggang. Sebaiknya kugoreng saja ikan itu dengan minyak kelapa. Pasti lezat, pikirannya. Ketika dia meninggalkan sungai untuk pulang ke rumahnya, hari sudah mulai senja. Setibanya di rumah, laki itu membawa ikan besarnya hasil pancingan itu ke dapur. Nah, itu dia persediaan minyak. Kelapa masih ada, tapi wah, kayu bakarnya sudah habis. Pada saat dia hendak menyalakan api memanggang ikan itu, ternyata kayu bakar di dapur rumahnya sudah habis, sehingga dia keluar dulu untuk mengambil kayu bakar yang ada dari bawah kolong rumahnya. Kemudian sambil membawa beberapa potong kayu, dia naik kembali ke atas rumah dan langsung menuju dapur. Ketika lelaki itu tiba di dapur, dia terkejut sekali karena ikan besar itu sudah tidak ada lagi. Tetapi di tempat ikan itu tadi diletakkan tampak terhampar beberapa kepingan uang emas. Apa ini? Wah, uang emas! Teriak lelaki itu kaget. Mengapa bisa terjadi begini? Kemana ikan besar itu? Lelaki itu tak habis pikir atas kejadian aneh itu. Mengapa ikan itu lenyap berganti jadi uang emas? Tanya perasaannya di dalam hati. Dengan emas itu dia akan dapat memperbaiki rumah dan membeli perabotan yang cukup bagus. Tapi siapa yang meletakkan emas itu di dapur? Tanya dalam hatinya dengan penuh penasaran. Karena terkejut dan heran mengalami keadaan yang aneh. Sambil membawa kepingan emas itu, dia meninggalkan dapur dan masuk ke kamar. Ketika lelaki itu membuka pintu kamar, tiba-tiba darahnya tersirap karena di dalam kamar itu berdiri seorang perempuan dengan rambut yang panjang terurai. Perempuan itu sedang menyisir rambut sambil berdiri menghadap cermin yang tergantung pada dinding kamar. Sesaat kemudian, perempuan itu tiba-tiba membalikkan badannya dan memandang lelaki itu yang tegak kebingungan di mulut pintu kamar. Lelaki itu menjadi sangat terpesona karena wajah perempuan yang berdiri di hadapannya luar biasa cantik. Dia belum pernah melihat perempuan secantik itu, meskipun dahulu dia sudah jauh mengembara ke berbagai negara. Kau ini siapa? Tanya lelaki itu dengan gemetar. Apakah kau benar-benar ingin tahu siapa aku? Tanya perempuan itu. Benar, sejak kapan kau berada di dalam kamarku? Baru saja, kau yang tadi membawaku dari sungai. Hah? Dari sungai? Memangnya kau ini? Lelaki itu tidak meneruskan ucapannya. Ya, aku adalah jelmaan ikan yang kau tangkap di sungai, kata perempuan itu dengan suara renyah dan merdu. Kau jelmaan ikan? Ah, jangan bercanda. Betul, aku telah mengatakan hal yang sebenarnya. Benarkah? Benar, Bang, desah perempuan itu dengan mesra. Pandangannya yang sangat merayu hati lelaki itu berdesik seketika. Selama ini dia hidup sendirian tanpa pendamping. Kini sekarang di dalam kamarnya ada seorang perempuan cantik yang seperti menaruh hati kepadanya. Ah, masa akan kusia-siakan ia begitu cantik, pikir lelaki itu. Dengan pandangan masih terpana,
Tak peduli dari mana asalnya, aku akan mengawini perempuan ini. Tapi aku tidak terburu-buru. Akan kuamati dulu selama beberapa hari. Jangan-jangan ia akan berubah menjadi ikan lagi. Karena hari sudah malam, perempuan itu minta agar lampunya dinyalakan. Setelah lelaki itu menyalakan lampu, dia diajak perempuan itu mengawininya ke dapur. Karena dia hendak memasak nasi untuk mereka berdua. Sambil menunggu nasi dimasak, diceritakan oleh perempuan itu bahwa dia adalah penjelmaan dari ikan besar yang tadi didapat lelaki itu. Karena memancing di sungai, kemudian dijelaskan pula bahwa beberapa keping emas yang terletak di dapur itu adalah penjelmaan sisiknya. Setelah beberapa minggu, perempuan cantik itu tinggal serumah bersamanya. Pada suatu hari, lelaki itu melamar perempuan tersebut untuk jadi istrinya. Adik manis, tidak pantas jika sepasang lelaki dan perempuan tinggal satu rumah. Adanya suatu ikatan. Kata lelaki itu memulai pinangnya. Maukah kau menemaniku hidup selamanya di rumah ini? Apa maksudnya abang? Aku melamarmu. Aku ingin kau bersedia menjadi istriku. Tanya lelaki itu dengan penuh harapan. Perempuan itu menunduk sepasang matanya, mengeluarkan tetesan air. Bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan kebahagiaan. Aku senang mendengar ucapan abang. Tapi apakah abang bersedia untuk pula berjanji? Berjanji bagaimana? Berjanji tidak akan menyebut asal-asalku lagi. Karena apapun yang terjadi, kita adalah sepasang suami istri. Jadi tidak boleh kita menghina satu dan lainnya. Oh, kalau cuma itu, aku tidak keberatan. Abang mau bersumpah? Lelaki itu mengacungkan jarinya ke atas dan berkata dengan suara mantap, aku Toba berjanji akan mencintai dan mengasihi istriku selama-lamanya dan tidak akan mengungkit-ungkit menyebut asal-usul istriku. Terima kasih abang, kata perempuan itu sambil memeluk calon suaminya. Demikianlah perempuan itu kemudian menyatakan bersedia menerima lamarannya. Dengan syarat lelaki itu harus bersumpah bahwa seumur hidupnya dia tidak akan pernah mengungkit asal-usul istrinya yang berasal dari ikan. Selanjutnya mereka menikah, mengundang beberapa tetangga dan para tetua di desa untuk menjadi saksi. Mereka hidup bahagia. Namun setelah berumah tangga sekian lama mereka belum dikaruniai anak. Pak Toba dan istrinya mulai gelisah. Mereka kemudian datang kepada sesepuh atau tetua di desa untuk meminta petunjuk. Tetua di desa menyarankan agar mereka berdua berhenti makan daging ikan. Mereka hanya makan nasi dan sayur selama beberapa bulan. Tidak beberapa lama kemudian sang istri menunjukkan tanda-tanda adanya kehamilan. Puji syukur kepada Allah, kita bakal dikarunia seorang anak, kata Pak Toba. Benar saja, 9 bulan kemudian mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan. Bang, berilah nama anak kita ini, kata istri. Istriku, sebaiknya kau yang memberi nama. Abang saja. Nanti kalau dia sudah punya adik perempuan, aku yang beri nama. Sekarang kau yang beri nama terlebih dahulu, kata Pak Toba. Baiklah bang, anak ini akan kunamakan Samosir. Setujukah kau? Samosir? Ulang Pak Toba sambil merenung. Benar bang, kita beri nama anak itu Samosir. Nama yang bagus, kedengarannya cukup indah. Begitulah mereka beri anak itu nama Samosir karena sang ibu sudah menunggu sekian lama dan baru kali ini mendapatkannya. Maka ia sangat menyayangi anak itu.
Pak Toba juga sempat menyayangi anak itu. Ia tampak berbahagia melihat istrinya menimang-nimang si anak di halaman rumah. Demikian sayangnya sang ibu pada anaknya, tanpa terasa rasa sayangnya berubah menjadi memanjakan si anak. Hari ini yang mengakibatkan anak itu bertabiat kurang baik dan pemalas. Setiap hari pekerjaannya hanya bermain-main saja. Setelah cukup besar, anak itu diajari ibunya mengantar nasi setiap hari untuk ayahnya bekerja di ladang. Namun, sering dia menolak mengerjakan tugas itu, sehingga terpaksa ibunya yang mengantarkan nasinya ke ladang. Suatu hari, anak itu disuruh ibunya lagi mengantarkan nasinya ke ladang untuk ayahnya. "Samosir, kemarilah nak, kau antarkan nasi ini kepada ayahmu. Ia telah bekerja keras di ladang," kata ibunya. "Ah, saya kan masih kecil, kenapa ibu saja yang mengantarkan nasi itu?" "Samosir, kau harus belajar menyayangi dan menghormati orang tuamu," saut ibunya dengan nada tidak senang atas bantahan anaknya. "Apa maksud ibu? Ayahmu telah bekerja keras sejak pagi tadi. Dia bekerja untuk kita, untuk makan kita sehari-hari. Sudah selayaknya kau membantu. Toh kau tidak ikut mencangkul, cukup mengantarkan nasi dan lauknya." "Oh, ibu, Samosir." "Samosir." Baiklah ibu." Mulainya dia menolak, akan tetapi karena terus dipaksa ibunya, dengan kesal pergilah dia mengantarkan nasi itu. Esok paginya ia juga diminta mengantarkan nasi dan lauk kepada ayahnya yang tengah berada di ladang. Seperti yang kemarin, ia juga merasa berat melaksanakan tugas dan dari ibunya itu. Pada hari ketiga, sang ibu masih tetap menyuruhnya lagi. Kali ini dia menolak mentah-mentah. "Tidak, ibu. Mengapa saya yang masih kecil diharuskan ikut-ikutan bekerja seperti orang dewasa?" kata Samosir. Saya lebih suka bermain-main saja di rumah." "Samosir, justru kau masih kecil harus belajar bekerja keras. Nanti kalau kau sudah besar akan jadi terbiasa," tugas ibunya. "Tidak, ibu, hanya sengaja memanfaatkan aku karena ibu sendiri malas mengantarkan makanan itu kepada ayah." "Jangan salah sangka, nak. Kalau kau keberatan juga tidak mengapa. Aku akan mengantarkannya sendiri," kata ibu dengan nada tidak senang. Ada nada ancaman di balik suara ibunya kali ini. Baiklah, Bu. Sini aku antar nasinya." "Nah, gitu dong, anak pintar." Samosir membawa makanan untuk ayahnya dengan hati yang penuh kesal. Sepanjang jalan, ia selalu mengomel, tiba-tiba terbesit dalam pikiran untuk berbuat sesuatu agar besok dia tidak lagi disuruh mengantarkan makanan untuk ayahnya. Di tengah perjalanan, di bawah pohon yang rindang, ia buka bungkusan untuk ayahnya. "Nah, ini dia," serunya girang setelah melihat isi bungkusan untuk ayahnya. Nasi dan lauk untuk ayahnya dimakan. Mula-mula hanya sedikit, namun karena terasa lezat, ia keterusan sehingga sebagian besar nasinya dan lauk pauknya dimakan. Setibanya di ladang, sisa nasi itu hanya tinggal sedikit. Lauknya bahkan sudah habis dan dia berikan kepada ayahnya. "Ayah, ini kiriman untuk ayah," getar juga suara Samosir menyerahkan sisa nasi yang baru dimakannya. "Terima kasih, Samosir. Ayah sudah lapar. Dari pagi ayah belum sarapan," saut ayahnya sambil menerima bungkusan. "Samosir," teriak ayahnya begitu melihat isi bungkusannya itu yang hanya berupa sedikit nasi lauk pauk. "Ya ayah, kau kemanakan nasi dan lauknya?" bentak ayahnya dengan wajah marah. "Maaf ayah, tadi perut Samosir terasa lapar, jadi aku makan nasinya dan lauknya itu."
Ayahnya hampir tak bisa menahan diri. Bukan main marahnya lelaki itu. Samosir mundur beberapa langkah melihat wajah ayahnya marah. Tidak, mengapa nak? Kali ini kau kumaafkan. Tapi coba kau kebayangkan, seandainya kau sendiri saja sejak pagi tidak sarapan, harus mencangkul tanah sekian luasnya. Tentu kau merasa kelaparan, bukan? Demikian juga ayah. Maka lain kali jangan kau ulangi lagi perbuatanmu itu. Baik ayah. Sekarang pulanglah lebih dahulu. Baik ayah, kata anak itu dengan gemetaran. Dengan cepat anak itu melangkah kakinya sampai di rumahnya. Ia mengadu pada ibunya. Ibu, salah. Ibu, ayah marah-marah di ladang. Aku takut, besok aku tak mau mengantarkan nasi untuknya. Loh, kenapa? Mengapa ayahmu marahimu? Samosir tidak tahu, Bu. Kau tidak berbuat salah. Tidak, Bu. Ya sudah. Nanti kalau pulang, aku akan menegur ayahmu. Demikianlah ketika si ayah pulang, ia malah ditegur oleh istrinya. Mengapa abang memarahi Samosir? Bukannya anak yang baik sudah bersedia membantu mengantarkan nasinya dan lauknya untuk abang di ladang. Pak Toba kaget mendengar teguran istrinya, tapi ia masih bisa menahan diri. Ia duduk lalu berkata lembut kepada istrinya. Sebenarnya aku yang pantas menegurmu, istriku. Kau terlalu memanjakan anak itu hingga membuat kelewatan nakal. Tapi sudahlah, dia toh masih kecil dan hanya dia anak kita satu-satunya, kata Pak Toba dengan sabar. Abang, sebenarnya apa yang terjadi? Sekarang di mana Samosir? Pak Toba balik bertanya. Samosir sedang bermain di halaman depan rumah. Pak Toba menengok keluar rumah dan melihat anak itu sedang bermain kuda-kudaan, pelepah dan daun kelapa. Anak itu agak nakal, celetuk Pak Toba. Iya, tapi harus jelaskan kenapa abang memarahinya. Pak Toba menghela napas panjang. Nasi dan lauk salah. Nasi dan lauk yang kau suruh antarkan untukku telah dimakan di tengah jalan. Hah? Iya, tapi aku tidak memarahinya, hanya mengingatkannya bahwa pekerjaan sejak pagi tanpa sarapan, perut menjadi sangat lapar. Pada saat perut lapar, inilah aku sangat membutuhkan nasi yang dikirim. Jadi dia telah berani memakan nasi kiriman untuk abang? Benar, tapi sudahlah, aku masih bisa memakluminya. Katanya perutnya juga sedang lapar, maka terpaksa dia makan kirimanku itu. Sebenarnya dia sudah makan sebelum kusuruh ke ladang. Istriku, sudahlah, bagaimanapun dia anak kita maklumi saja. Dia toh masih kecil. Terima kasih abang. Kau sungguh ayah yang bijak. Esoknya Samosir merasa senang karena ibunya tidak menyuruhnya mengantarkan nasi dan lauknya ke ladang. Wanita cantik jilman ikan itu sendiri yang mengantarkan. 3 hari kemudian barulah si ibu meminta lagi mengantarkan bekalnya ke ladang. Hari itu sudah agak siang. Samosir, cepat-cepat ya, kasihan ayahmu sejak tadi belum makan, pesan ibunya. Ya, ibu, saya masih kecil, mana mungkin bisa berjalan cepat. Kalau mau cepat-cepat ya ibu sendiri saja yang mengantarkannya, sahut Samosir. Ibu masih harus mencuci pakaianmu, kata ibu. Terpaksa anak itu menerima tugas dari ibunya dengan hati dongkol. Memang sejak semula ia tak mau mengantarkannya makanannya untuk ayahnya. Dalam perjalanan, persis di bawah pohon rindang, dulu ia membuka bungkusan dan dimakannya nasi dan lauk untuk ayahnya. Kaget juga, paling-paling ayah cuma mengingatkanku.
Gumam anak ini sambil terus menyikat makanan ayahnya. Setelah tinggal sedikit, hanya sisa-sisa nasi telah bercampur kuah dan sedikit lauk. Ia bungkus kiriman itu untuk ayahnya. Wah, aku agak terlambat, harus bercepat-cepat sampai ke ladang. Gumam anak itu dengan rasa was-was. Benar, matahari bahkan hampir condong ke arah barat. Ayah nampak terduduk lemas di pinggir pemalang. Maaf ayah, saya agak terlambat, kata Samosir setelah dekat dengan ayahnya. Perut Pak Toba yang sejak tadi sudah melilit tak bisa diajak bersabar lagi. Ia segera meraih bungkusan di tangan Samosir. Belum lagi ia membuka bungkusan itu, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi marah. Sepasang matanya nampak berkilat. Kilat karena ia merasa betapa ringannya isi bungkusan itu. Kau makan lagi isi bungkusan ini? Tanya ayahnya. Beb. Samosir tidak melanjutkan ucapannya. Pak Toba membuka bungkusan, sepasang matanya berkilat-kilat. Demi melihat sisa-sisa nasi yang tinggal sedikit bercampur kuah dan lauk. Kurang ajar, bentak dengan geram. Samosir menggigil melihat kemarahan ayahnya. Kau yang memakannya lagi, bentak ayahnya. Samosir hanya bisa mengangguk-ngangguk kecil. Kemarin aku sudah mengingatkanmu, kau ternyata masih bandel. Ampun ayah, Samosir tak akan mengulanginya lagi. Pak Toba mencekal baju anaknya dengan amarah yang meluap hingga anak itu benar-benar ketakutan. Plak-plak. Tangan Pak Toba menampar kedua pipi anak itu. Sebenarnya tidak terlalu keras tamparan itu, namun karena dilakukan dengan penuh amarah, maka bagi si anak jadi terasa sakit sekali. Anak yang tak bisa diajar, tidak tahu untung, dasar anak ikan. Anak itu berontak setelah lepas dari cekahan ayahnya. Ia berlari pulang ke rumahnya sambil menangis. Sambil menangis, anak itu berlari pulang menemui ibunya di rumahnya. Kepada ibunya dia adukan bahwa dia dipukul ayahnya. Ibu, mengapa ayah mengatakan aku anak ikan? Apa? Wanita itu kaget. Apa? Wanita itu kaget bagai disambar petir mendengar pertanyaan anaknya. Benarkah dia berkata seperti itu? Benar ibu. Apakah ibu berasal dari ikan? Wanita itu tunduk malu. Ada gurat kesedihan yang ada di dalam wajahnya, terutama karena suaminya sudah melanggar sumpah yang membongkar asal usul di depan anak mereka sendiri. Samosir, kata wanita itu, sekarang segera pergilah mendaki bukit yang tinggi di sana. Panjatlah pohon kayu tertinggi yang terdapat di puncak bukit itu. Kenapa bu? Ada apakah gerangan? Sudahlah, jangan banyak bertanya. Kalau kau ingin selamat, cepat-cepatlah kau lakukan perintah ibu. Tanpa bertanya lagi, si anak segera melakukan perintah ibunya itu. Dia berlari menuju ke bukit tersebut dan mendakinya. Ketika tampak oleh si ibu, anaknya sudah hampir sampai ke puncak pohon kayu yang dipanjatnya di atas bukit. Dia pun berlari-lari menuju sungai yang tidak begitu jauh letaknya dari rumah mereka itu. Ketika dia tiba di tepi sungai, ia berhenti sejenak. Hai suamiku, karena kau telah melanggar sumpahmu, maka aku akan kembali kepada asal mulaku. Demikian kata wanita itu dengan derai air mata. Pada saat tetesan air matanya jatuh ke pinggir sungai, tiba-tiba kilat menyambar disertai bunyi guruh yang menggelegar. Sesaat kemudian dia melompat ke dalam sungai dan tiba-tiba berubahlah menjadi seekor ikan yang besar. Pada saat yang sama, sungai itu pun banjir besar dan turun pula hujan-hujan yang sangat lebat. Beberapa waktu kemudian, air sungai itu sudah meluap kemana-mana dan tergenang lembah tempat sungai itu mengalir. Pak Toba yang sedang berjalan ke rumah menjadi terkejut sekali melihat alam yang berubah menjadi ganas. Mencoba berlari ke arah bukit di mana anaknya Samosir itu memanjat pohon yang tinggi. Namun usahanya sia-sia. Berlaka air hujan bagian dijatuhkan seluruhnya di arah
atas langit, ditambah luapan air sungai. Maka Patoba tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genangan air. Samosir berteriak ketakutan melihat ganasnya alam, namun ia tetap berada di puncak pohon kelapa di atas bukit. "Ibu, tolong, tolong!" Hampir 2 hari Samosir tak berani turun dari puncak pohon kelapa. Sementara genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar. Sebagian bukti yang didaki Samosir ikut tenggelam. Beberapa saat kemudian luapan air dan hujan telah berhenti. Sepertiga dari puncak bukit itu terendam air hingga membentuk pulau kecil di tengah-tengah danau yang sangat luas. Samosir turun dari pohon kelapa dengan tubuh lemas. Demikianlah Samosir selamat dari banjir dan hujan badai. Namun terpaksa ia hidup di tempat terpencil. Ia kemudian hari di kemudian hari dinamakan orang Danau Toba, sedangkan pulau kecil dinamakan Pulau Samosir. Yang di kemudian hari dinamakan orang dengan nama Danau Toba, sedangkan pulau yang kecil di tengah-tengah itu dinamakan Pulau Samosir. Samosir hidup dengan makan seadanya. Kini anak itu bisa Samosir hidup dengan makanan seadanya. Kini anak itu tidak bisa bermalas-malasan lagi. Ia harus bekerja keras untuk bisa bertahan hidup. Karena itu, anak-anak Indonesia yang masih mempunyai kedua orang tua harus bersyukur dan tidak segan-segan membantu kedua orang tuanya yang telah bersusah payah menghidupi dan menyekolahkan kita. Cukup sekian, itulah dia dongeng dari Nopal Habibi. Apabila ada kesalahan kata-katanya ataupun semuanya, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah sobat mahasiswa.